Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah dan Pelarian Cinta, bagian 43. POV Cinta. Aku sampai di kos-kosan menjelang maghrib, setelah Irma datang menggantikan shiftku. Saat aku mau memasuki kamarku, terlihat kamar Imah terbuka lebar. Lalu aku iseng menengok sejenak ke kamarnya. Ternyata Imah sedang belajar di meja belajarnya. Assalamualaikum. Duh rajinnya kamu, Maah. Kataku bercanda padanya. Waalaikumsalam. Sudah pulang ya? Sini masuk dulu, Cin. Iya, Maah. Baru saja sampai nih. Sahutku tersenyum. Entar ya, habis sholat maghrib. Saya kesini lagi pengen ngobrol. Siap, Endan. Hehehe, ucap Imah nyengir, sambil tangannya menghormat ala militer. Aku tertawa kecil melihat tingkah konyol Imah barusan. Jujur, sejak ia tinggal di kos-kosan ini, hubungan kami makin akrab dan layaknya saudara. Ia ikut menemaniku memeriksakan kehamilanku beberapa hari yang lalu. Dengan kehadiran Imah, aku bisa melupakan kisah kelam hidupku. Imah ternyata orangnya asyik, lucu namun dewasa dalam bersikap dan bertutur kata. Bahkan ia mengajarkanku mengaji Al-Quran dengan baik, mengajarkan cara-cara beribadah yang baik dan benar. Memberitahu batasan-batasan cara bergaul dengan yang bukan muhrim kita. Setelah selesai ibadah sholat maghrib, aku segera menemui Imah, yang juga baru menyelesaikan ibadah sholatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ayo masuk, Cin. Aku tersenyum, lalu masuk ke kamar Imah yang terbuka lebar. Ganggu nggak nih? Soalnya tadi aku lihat kamu sedang serius belajar. Ucapku membuka obrolan, saat kami berdua sudah duduk di karpet kamarnya. Nggak kok, Cin. Tadi memang sedang ngerjain tugas kuliah, tapi udah selesai kok. Sahut Imah. Oh iya, Cin. Aku punya impian pengen buka usaha, kebetulan kakak angkatku mau bantu ngemodalin. Kira-kira kamu punya ide nggak, usaha apa ya? Ujar Imah memulai obrolan kami. Apa ya? Kalau aku sih, pengen suatu saat, aku punya usaha restoran sendiri. Sahutku sumringah sambil membayangkan impianku. Namun, kayaknya belum sekarang, impianku bisa terwujud. Kamu tahu sendiri, gimana keadaanku sekarang ini? Mendengar curhatanku barusan, terlihat Imah ikut tersenyum sumringah. Bagaimana kalau kita wujudkan saja impian kamu, Cin? Mendengar jawaban Imah barusan, seketika membuatku kaget. Maksud kamu, Maah? Kamu mau bikin usaha restorannya? Ucapku senang bercampur kaget. Aku senang banget dengarnya, semoga sukses ya, Maah. Imah tersenyum lebar, lalu ia menjelaskan maksudnya padaku. Aku tidak terlalu paham soal masak-memasak, Cin. Aku ingin kamu yang mengurusnya, membuat menu masakannya. Bagaimana kamu mau, kan, Cin? Kok malah aku yang ngurusin usaha kamu? Padahal yang punya modal kakak angkat kamu, Mah. Jujur kalau modal bikin usaha restoran saat ini modalku tidaklah cukup. Kartu ATM dari suamiku jumlahnya tidaklah banyak, mungkin hanya bisa untuk sewa tempat usahanya saja. Jawabku bingung. Oke, Cinta. Imah ngerti kok. Imah ada ide nih. Gimana kalau modalnya, 50-50 saja? Begitupun juga nanti dengan bagi hasilnya. Apa kamu mau, Cin? Tanya Imah balik. Gimana ya? Aku menghela nafas sejenak sambil berpikir. Tapi, kan aku masih terikat kerja di resto, kafe. Aku nggak enak, baru berapa bulan mesti resign dari sana. Imah lagi-lagi tersenyum lebar, lalu berkata. Kandunganmu makin lama semakin besar, Cin. Kalau kerja di sana dengan kandunganmu seperti ini, aku secara pribadi khawatir. Mending kita bikin usaha sendiri, kita nanti bisa rekrut beberapa karyawan untuk membantu usaha restoran kita, Cin. Coba kamu pikirkan dulu rencana ini, jika kamu setuju kita segera mencari lokasi restorannya dan bikin konsep restorannya seperti apa?
Kalau soal rencana bikin restoran aku sangat setuju sekali, Ma. Cuma aku tidak bisa mengelola usaha itu sendirian. Intinya kita bersama-sama mengelola usaha itu. Kalau tidak, lebih baik gak usah deh bikin restorannya. Ujarku tegas menyampaikan pendapatku. Siap, Tuan Putri. Insya Allah Imah pasti ikut bantu, kok. Kalau bisa secepatnya kita wujudkan rencana ini, Cin. Sahut Imah menanggapi. Esoknya. Pagi-pagi sekali, aku bangun dan menjalankan kewajiban 2 rakaat. Setelah beres-beres kamar kosku, kemudian mendatangi rumah Big Iyah. Untuk bantu-bantu menyiapkan sarapan, sekalian aku juga sarapan di rumah Big Iyah. Setelah itu aku ngobrol sama Big Iyah, dan sesekali bermain sama anaknya. Sementara Imah, ia sudah berangkat kuliah. Tak terasa waktu zuhur sudah tiba. Setelah melaksanakan sholat zuhur, aku langsung berangkat ke tempat kerja setelah pamit sama Big Iyah. Sesampainya di tempat kerja, aku langsung menuju kasir. Karena kerjaku sudah ditempatkan di bagian kasir. Sambil bekerja melayani pelanggan yang mau bayar. Aku juga menghafal kode makanan yang ada di sistem kasir. Karena aku belum begitu hafal dan kadang suka lupa kalau ada kode baru. Berapa semuanya, Teh? Tanya seorang laki-laki berdiri di depanku untuk membayar pesanannya. Semuanya jadi, Rp55.000, A. Sahutku memberitahu jumlah uang yang mesti laki-laki itu bayar. Laki-laki itu mengeluarkan uang Rp100.000, lalu menyerahkannya kepadaku. Namun saat akan membayar kembaliannya. Dengan suara gugup laki-laki itu berkata, "Sisanya buat Teteh aja." "Maaf kenalin, Teh. Saya Zaki." Ujar laki-laki itu, sambil menyodorkan tangannya yang gemetaran. Kenapa memberikan sisa kembaliannya pada saya?" Tanyaku kaget bercampur bingung, apalagi melihat laki-laki itu grogi dan salah tingkah di hadapanku. "Buat Teteh saja." "Maaf, saya permisi dulu." Jawab laki-laki itu segera meninggalkan kasir tempatku berada. "Terima kasih ya, A." Sahutku sebelum laki-laki itu pergi. Laki-laki itu menoleh sejenak sambil tersenyum ke arahku, lalu pergi meninggalkan resto, kafe tempatku bekerja. Jam di dinding menunjukkan jam 17 WIB, itu berarti sekarang shiftku digantikan oleh Teh Irma. Pada saat aku sedang berberes-beres hendak pulang. "Oh iya, Teh. Kang Raka sudah datang apa belum ya? Soalnya dari tadi belum kelihatan datang." Kayaknya bentar lagi deh. Kang Raka datang ke sini kemungkinan sama Teh Mae." Jawab Irma memberitahu. "Emang ada perlu ya, sama Kang Raka?" "Iya, Teh." Jawabku singkat. Tiba-tiba, Kang Raka bersama Teh Mae baru saja datang, dan segera mereka masuk ke ruang kerjanya. "Apa sekarang aja ya, aku temui Kang Raka?" Mengundurkan diri baik-baik. Ucapku dalam hati setelah melihat kedatangan Kang Raka dan Teh Mae. Dengan hati yang mantap, aku lantas melangkahkan kakiku menuju ruang Kang Raka berada. "Tok, tok, tok. Masuk." Seru Kang Raka dari dalam menyuruhku masuk. "Ceklek." Teh Cinta." Seru Teh Mae, setelah mengetahui kedatanganku. "Silahkan masuk, Teh." "Iya, Teh Mae, Kang Raka." Aku masuk dengan senyum lebar, menyapa ramah keduanya. "Maaf, mengganggu, Kang Raka dan Teh Mae." "Santai aja, Teh Cinta." Sahut Teh Mae. "Gak nganggu, kok. Duduk, Teh." Kang Raka dengan ramah memintaku duduk. "Makasih, Kang." Sahutku lalu duduk di kursi di depan meja kerjanya. Ada apa ya, Teh?" "Sepertinya ada hal penting yang ingin Teh Cinta katakan." "Silahkan ngomong saja, Teh. Gak usah sungkan sama kami." Ucap Kang Raka mengawali obrolan. "Fiuh." Aku menghela nafas sejenak, lalu mulai mengatakan maksudku menemuinya. "Begini Kang. Sebelumnya saya mohon maaf, jika omongan saya ini terkesan mendadak. Jujur Kang, kerja di resto kafe, ini membuat saya kerasan dan nyaman.
Namun, karena kandungan saya makin lama semakin mendekati lahiran, maka saya mengajukan pengunduran diri. Saya meminta maaf, jika selama saya bekerja di sini, banyak melakukan kesalahan baik kepada Kang Raka, Teh Emae, Teh Irma maupun kepada rekan-rekan kerja yang lain. Kang Raka mendengarkan semua yang kukatakan. Sementara Teh Mae yang merupakan kekasih Kang Raka, yang tadinya sempat duduk di sofa, kini bangkit dan mendekatiku. Apa, Teh Cinta sudah yakin dengan keputusan ini? Tanya Teh Mae ikut bersuara. Aku mengangguk. Kalau Teh Cinta sudah yakin dengan keputusan ini, saya hanya bisa menyetujui keinginan Teh Cinta. Saya hanya bisa membayarkan gaji Teh Cinta bulan ini, ditambah 2 bulan gaji bonus. Sebagai bentuk terima kasih kami kepada Teh Cinta, atas kontribusinya, telah ikut memajukan Resto Cafe. Semoga kelahirannya lancar, dan Teh Cinta dan anaknya nanti sehat-sehat saja. Ujar Kang Raka menjelaskan. Amin, sahutku mengaminkan perkataan Kang Raka. Terima kasih banyak ya, Kang Raka, Teh Mae. Saya pamit dan mohon maaf jika ada salah. Aku segera berpamitan pada Kang Raka dan Teh Mae. Kami berdua berpelukan sambil cipika-cipiki, setelah pembicaraan kami selesai. Sebelum aku pulang, aku sempat berpamitan terlebih dahulu ke semua rekan-rekan kerjaku. Termasuk juga Teh Irma yang sudah banyak membantu mengajariku, walaupun gaya penampilannya serta cara ngomongnya seperti anak gaul Jakarta. Tapi orangnya baik, dan sangat membantuku dalam bekerja sebagai kasir. Teh Cinta, kalau lahiran kabar-kabari saya ya. Semoga lancar ya lahirannya. Ucapnya sambil berkaca-kaca. Aku pun segera meninggalkan Resto Cafe untuk pulang ke kos-kostanku. 1 jam kemudian, saat sampai di halaman gedung kos-kostanku, terlihat dari depan pintu kos-kostan, Imah sedang melambaikan tangannya ke mobil mewah yang kini mulai melaju melewatiku. Tin. Suara klakson mobil itu berbunyi. Pada saat mobil itu melewatiku, dan keluar ke jalan raya dengan laju yang sedang. Cinta. Baru pulang ya? Tegur Imah saat ia melihatku sudah berada di depan pintu masuk. Iya, Maah. Baru saja sampai nih. Sahutku sambil tersenyum padanya. Coba tadi kamu datang lebih cepat, Cin. Bisa ketemu dengan Mbak Anissa, kakak angkat Imah. Mbak Anissa baru saja pulang setelah nganterin Imah tadi. Ujarnya memberitahu bahwa yang mengendarai mobil itu tadi adalah Mbak Anissa. Yang bawa mobil warna biru tadi ya? Tanyaku penasaran. Iya, Cin. Kok, kamu tahu ya? Tanya Imah balik. Soalnya, mobil itu tadi berpapasan denganku, dan sempat membunyikan klaksonnya. Sahutku memberitahu. Oh, seru Imah nyengir. Nanti kita ke rumahnya ya, jika kamu udah siap untuk buka usaha restoran. Dialah yang akan bantu ngasih modal buat kita, Cin. Iya, Maah. Jawabku singkat. Suara adzan berkumandang dari masjid, di samping tempat kos-kostan kami. Sudah adzan ternyata. Yuk, Cin. Kita masuk ke dalam. Ajak Imah. Badan terasa capek dan gerah, mau buruan mandi nih. Pentesan aja ada bau-bau ACM. Hehehe, tawa Imah bercanda. Tapi tetap cantik, kan? Hehehe, sahutku sambil tertawa kecil. Kami berdua melangkah masuk ke dalam, menuju kamar kos masing-masing. Sementara itu di tempat lain. Di sebuah rumah mewah di Jakarta Pusat. Terlihat 4 orang sedang berada di sebuah ruangan keluarga yang cukup besar. Kondisi kesehatan Dewi dan Akbar semakin membaik, dan mulai kembali seperti sedia kala. Bahkan, keduanya sudah bisa beraktivitas seperti biasanya. Hanya saja, sesekali Dewi masih suka melamun, terbayang akan sosok almarhum suaminya. Anggoro bersama Nengsih, sedang menemani Akbar, cucu kesayangan mereka bermain. Terlihat Akbar sangat bahagia, bermain mobil Tamiya. Sesekali ada tawa menyertainya, saat mobil Tamiyanya mendahului mobil Tamiya, milik Anggoro dan Nengsih. Hore! Serunya kesenangan. Mobil Akbar yang menang. Mobil kakek dan nenek terbalik semua. Hahaha. Sementara itu, Dewi Savitri hanya bisa tersenyum tipis,
duduk di sofa melihat anaknya sedang bermain bersama kakek neneknya. Kebahagiaan yang ia rasakan saat ini, tidaklah lengkap tanpa kehadiran suaminya yang telah tiada. Butiran air mata, kembali keluar dari sudut matanya. Saat ia terbayang akan kebersamaan mereka, sebagai satu keluarga yang utuh. Mas Prima, kami akan selalu merindukanmu. Semoga kita akan berkumpul kembali, sebagai satu keluarga yang utuh di sana. Selamat jalan suamiku. Aku akan merawat buah hati kita, sampai kita akan kembali berkumpul bersama-sama di surganya. Amin. Dewi sempat terharu, saat menyaksikan kebersamaan Akbar bersama kedua orang tuanya. Akbar yang sedari tadi tertawa-tawa senang, saat bermain bersama kakek dan neneknya. Tertegun sejenak, saat ia melihat mamanya yang nampak bersedih. Tiba-tiba, ia bangkit dan mendekati mamanya. Mama, kenapa mama nangis? Papa kemana, Mam? Kok, sampai sekarang belum pulang ya, Mam? Akbar kangen sama Papa, Om Adit dan Tante Cinta, Mam. Dewi segera memeluk putra sematawayangnya itu dengan erat. Bibirnya tak kuasa untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Hanya sebuah elusan yang lembut, sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Akbar putranya. Nengsi pun bangkit, melangkah mendekati Dewi dan Akbar yang berpelukan erat. Nengsi yang kini telah berdiri di samping Dewi dan Akbar, ikut meneteskan air mata ketika mendengar celotehan Akbar tadi. Sedangkan Anggoro berusaha tetap tegar, menghadapi cobaan yang dialami Dewi Savitri, putri sematawayang mereka. Akbar, cucu kakek yang ganteng. Seru Anggoro berusaha menghibur. Yuk, ikut kakek. Kakek mau ajak Akbar ke mall, kita beli mainan yang banyak. Akbar segera melepaskan pelukannya. Lalu mencium buku tangan Dewi sejenak, sambil berbicara pada mamanya. Kok, mama nangis? Ada apa, Mam? Dewi segera menghapus air matanya dengan tisu yang ada di hadapannya. Dia berusaha tersenyum pada Akbar, lalu mencium keningnya sejenak. Nggak apa-apa, Akbar sayang. Tadi mata mama kelilipan, kemasukan debu. Ayo Akbar, kita pergi sekarang. Biar tidak kesorean pulangnya. Kata Anggoro mengajak cucunya untuk pergi sekarang. Mam, Akbar boleh ikut kakek? Akbar meminta izin pada mamanya. Boleh, Akbar sayang. Jawab Dewi tersenyum. Tapi, jangan nakal ya. Akbar mengangguk, lalu dengan manjanya ia meminta gendong pada Anggoro. Keduanya pergi meninggalkan Dewi dan Nengsi. Beberapa saat kemudian. Yang sabar ya, nak. Nengsi menasehati Dewi dengan bijaksana. Ikhlaskan hatimu ya, nak. Supaya suamimu tenang di sana. Jika kamu sudah ikhlas menerima takdirnya, Papa dan Mama pasti akan bawa kamu melihat makam Nak Prima. Ingat, nak. Kamu masih memiliki Akbar, yang butuh kasih sayangmu. Papa dan Mama akan selalu di sisimu, melewati semua ini. Percayalah Allah memberikan cobaan padamu, karena kamu mampu menjalaninya. Pasti ada hikmah di balik semua ujian, yang diberikan oleh Allah, nak. Dewi seakan tersadar, lalu dari bibirnya terucap kata istighfar. Sebagai tanda, bahwa ia mengakui kesalahannya. Karena sempat lupa, bahwa semua sudah menjadi ketentuannya. Makasih, Mam. Makasih sudah mengingatkan Dewi. Dewi akan belajar untuk ikhlas atas apa yang sudah menjadi takdirnya. Dewi kembali memeluk mamanya. Ia sudah bisa sedikit tenang, dan berusaha untuk ikhlas. Ia kembali menjalani kehidupan normal, bersama putra sematawayang mereka, Akbar Maulana Putra. Pov Adit. Beberapa bulan lalu, setelah kepergian Cinta, membuat semangat hidupku menjadi berkurang. Aku selalu murung, dan dihantui rasa bersalah pada Cinta. Istriku Tasya atau Anissa Putri, nama yang saat ini yang digunakannya setelah ia menjadi mualaf. Dia menyadari semua kesedihanku ini, karena kesalahan yang telah dilakukannya. Sambil menciumi tanganku, Anissa pamit untuk menunaikan janjinya, mengajak kembali Cinta ke kehidupan rumah tangga kami. Bahkan ia ikhlas, jika nantinya Cinta tidak mau dimadu, dan meminta Anissa berpisah denganku. Secari kertas kini berada di tanganku.
Bersambung.